Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, jam ini, saat ini kita akan melakukan acara dibacain berita. Masya Allah. Bung kameramen, boleh tuh beritanya dibacain. Baik Bung Alfian. Kali ini Bung Alfian beritanya dari tempo.co. 7 Maret 2022 hari Senin. Judulnya, tukang cendol di Sidoarjo yang bilang Jokowi 3 periode dibayar 200.000. Artinya, yang mereka ingin menunda pemilu dibayar berapa ya Bung Alfian? Tidak usah dijawab Bung Alfian. Ini langsung masuk dalam beritanya. Akhir Februari lalu beredar video di media sosial seorang tukang cendol di Sidoarjo yang mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode. Dari video ini, tukang cendol tersebut mengaku bernama Bangun Wahyudi dari Purbalingga. Ditemui Tempo pada Maret lalu, Bangun mengaku mendapat 200.000 untuk setelah direkam untuk video tersebut. Wah, ini gimana responnya Bung Alfian? 200.000, 300.000, 100.000. Yang jelas ini merupakan satu tindakan yang tidak mendidik, dan tidak memberikan satu pencerahan, dan tidak memberikan satu penampakan adanya kelaziman dalam mengelola negara. Yang jelas mereka taunya kan hanya bayar setoran, bikin lagi, belanja lagi buat jualan cendol. Ini urusannya apa? Tahu-tahu dia diujuk-ujukin untuk untuk mengusulkan 3 periode. Yang harus bertanggung jawab menjelaskan ini adalah DPR RI. Mereka itu adalah orang yang menjadi wakil daripada kami. Ternyata mereka kelihatannya malah cenderung menurut saja dengan apa kemauan pihak-pihak yang menginginkan itu terjadi. Yang jelas situasi ini semakin memberi kabar kepada kita, mengkonfirmasi buat kita bahwa kita memang sedang berada di negara yang semakin sakit, semakin ngawur, dan semakin dungu kalau pakai istilahnya Bung Rocky Gerung. Baik Bung Alfian. Ini Tempo niat juga Bung Alfian sampai dia telusuri itu tukang cendol. Artinya jika ada yang mengusahakan untuk menunda pemilu, Tempo perlu turun lagi nih Bung Alfian, menelusuri aliran dananya. Baik Bung Alfian, kita lanjutkan beritanya. Bangun masih mengingat sekitar 3 minggu lalu menjelang tengah hari ada mobil jenis berkelir hitam berhenti di tempatnya sering mangkal menjual es dawet, yaitu di bawah jalan layang entrance dan exit pintu tol Waru. 2 orang pria itu turun dari mobil dan memesan es dawet. Setelah minum, mereka menawari Bangun menjadi model konten video. Mereka ngakunya sebagai YouTuber. Bangun tidak keberatan karena hanya diminta acting meracik es dawet dalam gelas dan termos dan toples yang ia angkut dengan motor. Selain itu, 2 orang tersebut juga menunjukkan daftar pernyataan di layar telepon genggam seputar tanggapannya bila Jokowi menjabat 3 periode. Nah ini Bung Alfian, menurut Bung Alfian, sangat memalukan sekali, tapi saya khawatir nih Bung Alfian. Ini bisa juga digoreng seolah-olah rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat uang cilik, mereka membutuhkan Jokowi 3 periode. Ini bagaimana Bung Alfian? Ya yang jelas, negeri ini sudah tidak lagi bisa didekati dengan pendekatan akademis murni. Sebutlah misalnya kita punya berapa puluh ribu dokter-dokter ahli ekonomi dan dokter-dokter di bidang-bidang tertentu. Ternyata kan seluruh keberadaan mereka tidak bisa mengarah kepada recovery dan penataan negara ini dengan sebaik-baiknya. Alih-alih itu tukang cendol lagi ditanya-tanya soal beginian. Lalu ini kan akhirnya menunjukkan bahwa lalu apa ininya, korelasinya, apa relevansinya, apa daya regulasi yang bisa diharapkan dengan pertanyaan seperti itu. Yang jelas ini merupakan sebuah tindakan konyol, baik si YouTuber tadi katakanlah begitu yang bisa dilihat. Mungkin pura-pura YouTuber. Mungkin juga orang yang memang ditugaskan oleh pihak terkait. Yang jelas sudah Pak, Bapak tuh udah nggak menyenangkan hati dan tidak menenangkan, tidak menggembirakan. Baguslah belajar daripada tokoh-tokoh di Jepang. Orang Jepang aja sekedar datang ke rapat terlambat saja, beberapa kali dia bisa berani mengambil sikap untuk mengundurkan diri. Bahkan kalau kesalahan yang dianggap fatal, dia akan ambil
samurainya, dia akan tutup dengan perban perutnya, mereka akan berani harakiri. Itu kan sebagai bentuk aku nih nggak becus, aku nggak bisa. Ini kan namanya satria dan punya malu. Nah ini kan udah nggak tahu malu, nggak tahu diri, nggak tahu apa. Akhirnya kan negeri tambah berantakan. Bung Alfian, tapi ini penyakit apa ya Bung Alfian? Jenis penyakit apakah? Penyakit orang yang takut turun dari jabatan nih Bung Alfian? Ya penyakit orang yang nggak tahu diri ya. Penyakit nggak tahu diri, orang yang nggak sadar diri, orang yang mungkin boleh dibilang parno horse gitu. Orang yang kehilangan power ya. Saya takut kehilangan posisinya, dan ini menurut hemat saya harusnya jangan dimanja. Nah, saya menangkap orang-orang di sekitarnya malah memanfaatkan dengan puja-pujian yang tidak beralasan dan memberikan data-data hoax yang menjadi rujukan dari beliau, dan itu sering terjadi. Banyak ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan yang berbenturan dengan realitas, berbenturan dengan pandangan opini umum yang terbangun. Yang jelas ini keadaan harus tetap dilawan dengan tenang, dengan berani, dan dengan argumentasi yang kuat. Bahwa kita belum tentu akan ada di pihak yang menang, tapi paling tidak kita berada di posisi yang sadar akan kesalahan, kezaliman, dan ketidakpatutan dalam mengelola negara. Baik Bung Alfian, mungkin ini untuk di akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian. Pertanyaannya gini Bung Alfian, kalau rezim ini berakhir, pertanyaannya, yang selama ini menjilat, nanti dia akan jilat siapa Bung Alfian kalau presidennya berganti? Makanya mungkin mereka takut Bung Alfian. Apa begitu mungkin? Ya, yang jelas kalau dalam pengalaman saya bergaul, orang-orang yang punya posisi dan profesi penjilat, mereka akan memperpanjang lidahnya untuk menjilat rezim yang baru. Oh, tetap menjilat ya? Mereka akan tetap menjilat, dan itu sudah penyakit jiwa sebetulnya. Buat kita, mari kita bersyukur dan kita berhindar kepada orang menjadi seperti orang-orang tersebut. Tapi kalau dari saya, orang tersebut dari sekarang harus diinventarisir. Nah, itu baru saya pengen tanyakan Bung Alfian. Melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan bangsa dan negara. Sehingga ketika rezim berganti, orang-orang ini harus semuanya dan didudukan kesalahan dia, keculasan dia, kecurangan dia, dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dia lakukan. Ini mesti banyak. Iya, betul. Terkait dengan korupsi, terkait dengan perbuatan asusila, terkait dengan berbagai tindakan-tindakan yang mungkin bersifat represif, yang bersifat tidak menyenangkan, yang melakukan hukum, pelanggaran HAM. Itu kalau diinikan, maka dari sekarang bagus kita inventarisir para penjilat-penjilat dan para pengkhianat-pengkhianat bangsa itu, sehingga nanti ketika rezim berganti, nama tersebut segera dan dilakukan proses sortir, dan saya menduga bisa di atas 80-90% mereka akan berhadapan dengan proses hukum yang membuat mereka. Berarti Bung Alfian, sebelum Bung Alfian tutup, artinya orang-orang yang menunda atau ingin memaksa pemilu ditunda, mereka takut hal itu terjadi mungkin Bung Alfian? Sangat takut. Karena bagaimanapun mereka ini kan sebetulnya adalah orang yang tidak puas dengan kekayaan yang sudah mereka punya. Innalillahi. Dan mereka menggunakan ketiga nama yang seperti tadi disebut yang ada di berita-berita yang juga terbahas luas. Ketiga petinggi-petinggi partai itu juga orang-orang yang sudah kehilangan tempat berpijak. Mereka karena kesalahan mereka memang masuk kena deliknya delik pidananya pidana yang extraordinary, yang membuat mereka sebetulnya menjadi sangat takut. Dan dari saya sebaiknya orang itu segera saja, karena mereka telah berbuat keliru dalam mengurus negara dan bisa menjadi pelajaran. Dan sekali lagi, kita ingin pemimpin baru, kita ingin negara ini dikelola dengan energi baru, darah baru, dan semangat yang tercerahkan, karena kita tidak mau ada di bayang-bayang para penjajah, para oligarki, dan para pemilik modal yang mereka dengan semaunya menentukan negara ini menurut apa kehendak mereka. Inilah acara dibacain berita kita. Kita jumpa dibacain berita di edisi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.